Shalom. Selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Penolong yang kupercaya. Setiap janji-Mu Tuhan kusimpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masa, setiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Terima kasih buat kasih setia-Mu. Penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Setiap janji-Mu Tuhan kusimpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masa, setiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Terima kasih buat kasih setia-Mu. Penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Adapun Allah jalannya sempurna. Janji Tuhan adalah murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Terima kasih buat kasih setia-Mu. Penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku.
Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Kami percaya kan janjimu, ya dan amin. Kami percaya janjimu, ya dan amin. Ajar untuk kami setia, dan Tuhan menggenapi janji-janjinya satu demi satu dalam hidup kami. Teguhkan oleh kebenaran firman yang sebentar kami renungkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kejadian pasal yang ke-17, ayat 1 sampai yang ke-27. Demikian firman Tuhan. Ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, "Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak." Lalu sujudlah Abram, dan Allah berfirman kepadanya, "Dari pihakku, inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham. Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa, dan daripadamu akan berasal raja-raja. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun, menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini yang kau diami sebagai orang asing, yakni seluruh tanah Kanaan akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadi Allah mereka." Lagi firman Allah kepada Abram, "Dari pihakmu engkau harus memegang perjanjianku. Engkau dan keturunanmu turun-temurun, inilah perjanjianku yang harus kamu pegang. Perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Haruslah dikerat kulit katanmu, dan itulah yang akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Anak yang berumur 8 hari harus disunat, yakni setiap laki-laki di antara kamu turun-temurun, baik yang lahir di rumahmu maupun yang dibeli dengan uang dari salah seorang asing, tetapi tidak termasuk keturunanmu. Orang yang lahir di rumahmu dan orang yang engkau beli dengan uang harus disunat. Maka dalam dagingmulah perjanjianku itu menjadi perjanjian yang kekal. Dan orang yang tidak disunat, yakni laki-laki yang tidak dikerat kulit katanya, maka orang itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Ia telah mengingkari perjanjianku." Selanjutnya Allah berfirman kepada Abram, "Tentang istrimu Sarai, janganlah engkau menyebut dia lagi Sarai, tetapi Sarah itulah namanya. Aku akan memberkatinya, dan daripadanya juga aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki. Bahkan aku akan memberkatinya sehingga ia menjadi ibu bangsa-bangsa, raja-raja bangsa-bangsa akan lahir daripadanya."
Lalu tertunduklah Abraham dan tertawa serta berkata dalam hatinya, mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak? Dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak? Dan Abraham berkata kepada Allah, sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapanmu. Tetapi Allah berfirman, tidak, melainkan istrimu Sarahlah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu. Dan engkau akan menamai dia Ishak, dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya. Tentang Ismail, aku telah mendengar permintaanmu. Ia akan kuberkati, kubuat beranak cucu dan sangat banyak. Ia akan memperanakan 12 raja, dan aku akan membuatnya menjadi bangsa yang besar. Tetapi perjanjianku akan kuadakan dengan Ishak, yang akan dilahirkan Sarah bagimu tahun yang akan datang, pada waktu seperti ini juga. Setelah selesai berfirman kepada Abram, naiklah Allah meninggalkan Abram. Setelah itu Abram memanggil Ismail anaknya dan semua orang yang lahir di rumahnya, juga semua orang yang dibelinya dengan uang, yakni setiap laki-laki dari isi rumahnya. Lalu ia mengerat kulit katan mereka pada hari itu juga, seperti yang telah difirmankan Allah kepadanya. Abraham berumur 99 tahun ketika dikerat kulit katanya, dan Ismail anaknya berumur 13 tahun ketika dikerat kulit katanya. Pada hari itu juga Abraham dan Ismail anaknya disunat. Dan semua orang dari isi rumah Abraham, baik yang lahir di rumahnya maupun yang dibeli dengan uang dari orang asing, disunat bersama-sama dengan dia. Amin. Bapak Ibu, Allah mengulang kembali perjanjiannya kepada Abraham, yaitu bahwa Abraham akan mempunyai keturunan dan tanah Kanaan akan diberikan Allah kepada keturunan Abraham. Allah mengikat perjanjiannya dengan satu perintah bahwa Abraham harus hidup taat sesuai dengan kehendaknya, hidup tidak bercela, dan perintahnya juga setiap kaum laki-laki harus disunat. Dengan sunat maka hidup baru dimulai dan hidup lama berlalu. Di sini sunat merupakan tanda keselamatan bagi keturunan Abraham. Selain itu, sunat dapat dipahami sebagai meterai karya kasih Allah, perjanjian berkat perjanjian dengan Allah. Maka Allah pun mengubah nama Abram menjadi Abraham, sedang Sarai menjadi Sarah. Nama Abram berarti bapak yang diagungkan, sedangkan nama Abraham berarti bapak banyak bangsa. Dan nama Sarah berarti ia akan menjadi ibu raja-raja. Perubahan nama ini menegaskan bahwa janji Allah pasti tergenapi. Abraham sempat menyodorkan Ismail agar diperkenan menjadi ahli warisnya. Namun Tuhan menegaskan bahwa ahli waris satu-satunya hanyalah yang berasal dari Sarah yang akan diberi nama Ishak. Mengapa Allah menginginkan hal-hal yang nampaknya mustahil dalam hidup orang percaya dalam mengikat perjanjian dengan Abraham? Abraham sudah berumur 99 tahun, tapi dijanjikan keturunan. Itulah Allah. Itu kemustahilan itu menunjukkan kemahakuasaannya Allah yang mampu menepati janji sekalipun mustahil dalam pemikiran manusia. Kemustahilan yang diinginkan Allah terjadi atas umatnya justru untuk menunjukkan pribadi Allah yang maha kuasa, yang mampu membuat yang tidak ada menjadi ada. Bukankah Allah kita Allah Sang Pencipta, Allah Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi?
Selain daripada itu, keinginan Allah menyatakan kemustahilan dalam hidup orang percaya juga untuk melatih kita percaya sepenuhnya kepada Allah. Akal budi kita seringkali menjadi persoalan. Ketidakmampuan pikiran manusia memahami cara kerja Tuhan membuat manusia sulit menerima. Tetapi kepercayaan harus melebihi akal budi kita. Di sini Tuhan mau kita sepenuhnya bersandar kepada Dia. Sepenuhnya mempercayakan hidup kepada Tuhan. Abraham memilih taat kepada perintah Allah yang disyaratkan sebagai ikatan perjanjian yang Allah berikan dengan sunat. Marilah kita juga menunjukkan ketaatan kita kepada Tuhan. Karena Tuhan setia dan tidak pernah ingkar janji. Setiap pergumulan hidup kita justru harus merupakan kesempatan untuk melihat kemahakuasaan Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita. Dan akhirnya menghasilkan syukur dan pengandalan kepada pribadi Tuhan lebih lagi. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur oleh kasih dan anugerah-Mu pagi hari ini. Engkau merahmati kami dengan nafas hidup, kesempatan untuk berkarya, menyatakan iman percaya kepadamu, melihat janji-janji-Mu digenapi. Walau kadang dengan nalar kami, seringkali kami sulit mengerti. Tetapi kami diajar melalui iman Abraham untuk taat akan apa yang diperintahkan Tuhan. Karena ketaatanlah kunci janji-janji Tuhan digenapi dalam hidup kami. Ajar kami melangkah dalam iman percaya. Allah Roh Kudus tuntun kami. Bekerja dalam hati setiap kami, dalam jiwa setiap kami, supaya selalu punya kerinduan untuk memuliakan Tuhan, mempermuliakan nama Tuhan. Bimbinglah kami, Allah Roh Kudus, berjalan dalam firman Allah, sehingga janji-janji Tuhan digenapi atas hidup kami. Hidup kami menjadi kesaksian bagi kemuliaan nama Tuhan. Sehingga sebagaimana Tuhan memerintahkan untuk kami menjadi garam dan terang dunia, kami menjadi kesaksian hidup, di mana hidup orang percaya mengandalkan Tuhan. Hidupnya menjadi berkat, hidupnya luar biasa, hidupnya tidak ada yang mustahil. Tuhan memberkati kami semua. Kesempatan yang baik kami bawa dalam doa, menara doa. Nanti malam umat-Mu berhimpun untuk berdoa, di mana secara khusus akan berdoa untuk acara retreat di keluarga di Bandung, baik untuk perjalanan maupun acara-acara, semuanya berjalan dengan baik dan umat Tuhan dibentuk, diperlengkapi, dan makin bertumbuh di dalam Engkau. Biar umat-Mu berhimpun nanti malam, naikkan pujian penyembahan kepadamu, pengagungan bagi nama-Mu, dan juga berdoa bersama. Terpuji nama-Mu Tuhan. Ini doa kami menyertai sepanjang hari ini, berjalan bersama dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian saudara, doa pagi kita. Selamat pagi, selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Tetap sehat, tetap semangat. Shalom.